Jadi tepat ya berarti ya. Tentang buat tema al-qalb itu kan juga idza salahat, kalau segumpal daging itu baik, salahal jasad kullu. Iya benar. Semua badan jadi baik. Benar. Berarti apa? Bukan mensana in corpore sano. Udahlah. Apa? Gantinya apa gantinya? Enggak tahu bahasa Latin, enggak tahu. Mensana wis karepmu. Ya. Mensana sak karepmu itu bahasa baru. Misal nanti kita promosikan di Bahwa Yasfin. Ada yang menarik Ustaz kalau diterusin. Jadi pertanyaannya bagaimana kolbu itu bisa terpengaruh? Sebelum mungkin kita pakai terminologi bahasa jiwa aja deh. Bagaimana jiwa itu bisa terpengaruh sehingga menyebabkan gangguan fisik. Kan tadi konsepnya kan dari dalam keluar. Dari dalam dulu. Dalam dulu. Oke. Keluar. Nah berarti kalau saya itu mengumpulkan gini Ustaz. Contoh gini ya. Kita lagi menyetel parabola nih. Oke. Nyetel parabola, katakanlah Ustaz mau ambil channelnya, misalkan apalah channel Mekah lah gitu kan, lagi lihat Masjidil Haram, gitu kan, lagi orang tahu segala macam. Katakanlah channel itu channel 12. Jadi kalau channel 12 itu masuk sesuai harapan, Ustaz bahagia, tenang. Karena emang mau lihat orang tawaf sekarang, pengen lihat orang sa'i segala macam. Nah sekarang tiba-tiba channel itu nangkap channel, katakanlah channel nomor misalkan 35 misalnya. Ternyata channel 35 itu channel berita perampokan. Channel berita korupsi. Pas Ustadz nggak sengaja lihat, tiba-tiba lihat channel 35, apa yang terjadi? Pasti stres. Ya kan? Walaupun sekilas cuma lihat, misalkan itu ada polisi lah, lagi pasang polis line lah, ada orang berdarah-darah lah, atau mungkin lagi gambar korupsi, macam-macam lah, tangkap-tangkap gitu, pasti pusing, stres. Ini bukan yang saya inginkan ini. Channel ini. Apa yang terjadi? Nah, ini yang terjadi Ustaz. Ini yang menarik. Nah, ternyata dalam Islam, Ustaz mungkin bisa lebih jelaskan ya Ustaz. Siap. Ternyata kolbu itu punya reseptor, dia punya satelitnya, punya parabolanya. Coba kalau Ustaz lihat, kalau kita mungkin bahas tentang kolbu itu selalu dikaitkan dengan dua hal. Persis. Apa itu Ustaz? Persis. Itu bahkan disebut dalam Quran itu tidak kurang dari 20 ayat. Cukup banyak. Ketika hati itu digabungin selalu dengan dua hal. Yang satu adalah as-sama', pendengaran kita. Yang kedua adalah al-basar, penglihatan kita. Betul. Banyak ayatnya. Umpamanya gini, ketika Allah berikan as-sama', kemudian al-basar dan al-fuad, itu ada ayat yang ujungnya supaya kalian bersyukur. Okay? Ada yang ketika Allah menyampaikan tentang as-sama', al-basar dan al-fuad, pendengaran, penglihatan dan hati, itu ujungnya adalah nanti semua dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dua hal tadi itu. Tiga ini kan. Semua ini semua akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah. Ada yang hubungan antara qalb, kemudian penglihatan dan pendengaran. Ternyata begitu salah menggunakan, ujungnya jadi kayak binatang kita. Salah channel. Itu mungkin. Kalau secara Quran begitu. Nah itu kalau penjelasan kesehatannya ya gimana? Jadi hati, jiwa kita ini kemudian hubungannya dengan pendengaran dan penglihatan. Jadi memang dari sisi kesehatan, apa yang orang itu lihat, apa yang orang itu dengar, karena manusia. Jadi kalau kita kembalikan ke konsep tentang kolbu tadi itu, maka subhanallah manusia itu kalau berdasarkan dia makhluk hormon Ustaz, makhluk hormon. Kalau kita kembalikan kepada bahasa Arabnya kan kolbu itu kan sesuatu yang berubah-berubah. Ya taqallab. Iya, ya taqallab. Jadi dia berubah terus. Nah, setiap perubahan itu tuh tergantung dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Oh begitu ya? Begitu. Oh berarti memang kuat sekali hubungan ini. Jadi apa yang masuk ke pendengaran kita, ke penglihatan kita, itu yang membuat hati ya taqallab itu. Iya. Akhirnya apa? Contoh gini. Saya sekarang contoh gampang aja. Saya sekarang lihat jeruk nipis. Mata saya ngelihat jeruk nipis. Lidah saya
punya memori bahwa jeruk nipis itu asam. Pendengaran saya, lihat, sering mendapatkan informasi dari orang atau mendapatkan info bahwa jeruk nipis itu asam. Maka ketika lihat, jadi kalau kita kembali ke konsepnya, jadi kenapa manusia itu atau ya kita orang beriman ini hidup itu harus mengikuti kehendaknya Allah untuk menerima apa yang Allah perintahkan atau apa yang Allah kehendaki, maka aman semua kita. Contoh saya bilang begini, ini jeruk apa sih? Asam, bikin sakit lambung, bikin apa segala macam. Kata-kata dia tadi muncul dari apa yang dia dengar, dia lihat, dan dia rasakan. Dan dia merasa itu tidak nyaman, tidak baik untuknya. Maka otomatis saat itu juga ketika kata itu keluar, langsung adrenalin atau noradrenalin keluar dari kepalanya. Jadi kalau saya bilang itu ini kayak parabolanya. Parabola ya. Parabolanya. Padahal sebenarnya dia cukup mengatakan ini, Masya Allah ya, jeruk nipis ini banyak sekali manfaatnya. Meskipun dia nggak suka. Ketika dia mengatakan ini, Subhanallah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Luar biasa jeruk nipisnya. Dia bisa untuk penyedap, dia bisa untuk segala macam. Meskipun dia nggak bisa makan, tapi memaknai itu dengan positif, yang keluar nanti endorfin. Endorfin itu cara kerjanya sama kayak orang yang lagi. Jadi di dunia kedokteran ada ada obat namanya morfin. Morfin ini ada morfin sintetik. Jadi tubuh kita punya morfin alami namanya endogenous morfin. Prinsip kerjanya sama. Nanti hubungan sama ini nanti saya jelaskan. Masya Allah. Kenapa? Waktu Maryam rutoban janiyah kata Allah. Ya. Suruh goyangkan tuh pohon kurma itu. Dan yang turun kan ini. Iya. Nah itu menarik gitu. Masya Allah. Jadi ternyata ketika dia memaknai, Masya Allah jeruk nipis ini banyak sekali manfaatnya ya. Ya meskipun saya juga belum bisa terlalu banyak makan jeruk nipis. Kata-kata itu keluar, maka tenang, bahagia, syukur. Lihat tadi kata-kata saya. Akan muncul dari ini sehingga dia memaknai sesuatu itu dengan positif. Dengan kehendaknya Allah menciptakan ini sehingga yang keluar itu morfin terus. Endogenous morfin tadi. Itu yang morfin yang dari dalam tubuh kita ya. Tadi kalau adrenalin atau noradrenalin yang keluar itu dia 6 kali. Jadi adrenalinnya atau noradrenalin kata seorang ahli di Jepang dia katakan 6 kali lebih berbisa dari bisa ular. Push, dia bisa meskipun jumlahnya nggak banyak. Jumlahnya nggak banyak, dia bisa menyebabkan kenaikan tensi tekanan darah, gula darah naik, pembuluh darah menyempit, sesak nafas. Ngerian manusia itu. Iya. Ya. Itu kenapa ini ya? Itulah kenapa Rasul itu Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa kana yu'jibunil fa'il. Ya, benar. Ya kan? Aku tuh orang yang sangat kagum dengan optimisme. Betul. Ketika sahabat bertanya al-fa'al itu apa ya Rasulullah? Betul. Kata Nabi al-kalimatul hasanah. Kata-kata yang baik. Betul. Ya tadi itu ya. Ya. Ini asam nih. Memang asam tapi manfaatnya banyak. Betul. Gitu ya. Jadi bisa harus diubah nih ya. Karena gini dok, anak-anak sekarang pun makan kurma banyak nggak suka juga ini. Setia. Ya karena tadi info dari sam wal absar mereka dari pikiran jiwa segala macam akhirnya menyebabkan contoh gini, gak usah jauh-jauh deh. Gak usah jauh-jauh nih. Kemarin kan kita udah nyobain tuh. Ada seorang ibu-ibu lah, kita coba suruh dia makan tempe. Iya betul. Tempe mentah. Iya betul, ini tempe mentah ya. Tadi tempe mentah. Saya udah bilang ini mateng ibu, ini. Padahal mateng bu. Kok mateng? Lah iyalah waktu bikin tempe kan direbus dulu kedelainya saya bilang. Iya betul. Coba campurin sama madu. Gitu kan. Ternyata habis satu piring. Bisa tahu dia orang. tahu. Iya. Gitu saya, Masya Allah kan. Iya betul. Itu yang mengubah cara pandang kita ya. Dan subhanallah itu kan al-fa'al. Jadi kalau optimisme itu kan kalau kita bicara optimisme kan pasti di hati. Betul. Kemudian nanti mengejawantahkannya keluar lewat lisan. Betul. Sehingga yang keluar itu kalimatnya positif, kalimat baik gitu ya. Tapi kalau disimpulkan tadi berarti itu.